Assalamualaikum Bu Enti. Bagaimana nih kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Bu Eka sendiri bagaimana kabarnya? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu Enti, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya ingin sharing mengenai masalah saya di kelas Bu. Oh iya silakan Bu Eka. Apa yang mau diceritakan nih? Ada apa dengan kelasnya Bu Eka? Jadi begini Bu Enti, di kelas saya itu kan ada satu murid ya Bu ya, yang setiap pagi itu berangkat sekolah selalu diantar oleh orang tuanya. Nah kemudian ketika sampai di sekolah itu dia kurang fokus dan tidak mau mengikuti pelajaran. Sukanya itu bermain sendiri dan menggambar di buku tulisnya sampai penuh Bu. Bahkan dia itu sering cepat ganti buku karena cepat habis untuk menggambar tadi. Bukunya itu sampai penuh dengan gambar-gambar imajinasinya tadi, sehingga dia sering malas, bahkan tidak mau untuk menulis. Bahkan pernah dulu waktu itu dia ditungguin oleh bapak ibunya sekaligus. Untuk kesehatan jasmaninya dia sedikit terganggu dengan penglihatannya karena orang tuanya sendiri yang bercerita bahwa anaknya itu di rumah sering main HP. Karena ketika waktu kecil dia ditinggal oleh ibunya bekerja. Selain itu dia juga sering berteriak-teriak sendiri Bu kalau sedang kesal atau marah. Bahkan untuk membuka tas saja masih meminta bantuan guru untuk membukanya. Dan bahkan sering berserakan dan jatuh di bawah meja. Saya sebagai wali kelasnya kan tentunya merasa sedih ya Bu ya, dan prihatin terhadap keadaan siswa saya tadi. Jadi harapan saya agar murid saya itu menjadi lebih mandiri, mau fokus belajar di kelas, mau menulis dan tidak bergantung pada orang tuanya terus Bu. Oke Bu Eka. Nah sebelum kita melanjutkan pembicaraan kali ini, apa sih harapan Bu Eka dari obrolan kita kali ini? Saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu, yaitu tadi dengan bagaimana caranya agar saya murid saya fokus dalam belajar dan menulis apabila ditinggal oleh orang tuanya, agar lebih mandiri dan mau ditinggal ibunya seperti teman-teman yang lain juga. Baik, jadi Bu Eka mengharapkan muridnya tadi itu mandiri dan fokus dalam pembelajaran ya. Nah, menurut Bu Eka sendiri, yang dikatakan anak mandiri dan fokus dalam pembelajaran itu yang bagaimana sih Bu? Kalau menurut saya yang dikatakan mandiri seusia murid saya itu tadi ya anak usia kelas 1 tadi yang tidak bergantung pada orang lain Bu dalam hal sekecil apapun dan harus berusaha untuk melakukannya sendiri. Misalnya untuk membuka tas sendiri, meraut pensilnya sendiri, bahkan buka tutup botolnya juga sendiri. Untuk dikatakan fokus pada usia murid saya itu dia mau mengikuti pelajaran dengan baik seperti teman-teman. Jika waktu menulis, dia mau menulis. Jika waktu maju ke depan menyampaikan hasil belajar, dia juga mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil belajarnya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, indikator murid Ibu bisa dikatakan mandiri dan fokus dalam pembelajaran itu yang seperti apa sih, Bu Eka? Menurut saya indikator anak yang mandiri itu ya anak yang sudah berani dan mandiri untuk belajar di sekolah dan bisa melakukan kegiatan di sekolah secara mandiri tanpa sedikit-sedikit meminta bantuan pada teman ataupun guru. Dan untuk indikator fokus belajar itu ya dia mau melakukan kegiatan belajar di kelas dengan senang dan gembira atas kesadaran dan kemauannya sendiri Bu, tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Oh, jadi indikator mandiri itu anak bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar di kelas tanpa bantuan gurunya maupun temannya ya Bu. Kemudian indikator fokus tadi dia atau murid itu mau melakukan kegiatan belajar di kelas dengan senang, dengan gembira atas kesadaran dan kemauan sendiri tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Nah, apa ya Bu yang menyebabkan murid Bu Eka tadi belum mandiri dan belum bisa fokus dalam pembelajaran di kelas Bu?
Sepertinya murid saya itu kurang percaya diri, Bu, dan manja kepada orang tuanya. Dan dia maunya itu hanya belajar sama ibunya. Kadang ibunya nungguin masuk ke dalam kelas mendampingi anaknya tersebut. Karena siswa mau menulis kalau dengan ibunya tadi. Baik, Bu. Jadi alasannya karena murid ibu kurang percaya diri dan manja kepada orang tuanya. Kemudian, apa yang selama ini sudah Bu Eka lakukan agar murid ibu bisa mandiri dan juga fokus dalam pembelajaran di kelas? Selama ini yang sudah saya lakukan ya dengan pendekatan, Bu, sama dekati murid saya. Saya juga dampingi ketika kegiatan menulis dan mejanya saya majukan dekat dengan papan tulis agar bisa melihat tulisan lebih jelas. Selain itu saya juga sering membantu mendiktekan huruf-huruf, Bu. Dari apa yang sudah Bu Eka lakukan tadi, apakah Bu Eka menemui hambatan? Kemudian apa solusi yang akan Bu Eka lakukan? Untuk hambatannya ya murid saya tadi malu, Bu, dan menulis di kelas tanpa ibunya. Jadi ya terpaksa solusinya ibunya itu sering menunggu di sekolah, Bu. Oke, kalau selama ini Bu Eka sudah melakukan pendekatan, kemudian belum berhasil, apakah Bu Eka punya rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya ya, Bu ya. Ide yang bagus itu, Bu. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu seperti apa ya, Bu? Sepertinya saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, menyediakan permainan yang edukatif, yang beragam, selanjutnya melakukan pembelajaran yang menyenangkan, serta memajang hasil karya siswa tersebut agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah apabila berada di dalam kelas tadi, Bu. Wah, menarik sekali ya rencana Bu Eka untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, agar murid Bu Eka lebih mandiri dan fokus untuk belajar, apa yang akan Bu Eka lakukan? Untuk kemandirian murid fokus untuk belajar dan saya selaku wali kelas dan teman-teman yang lain, saya akan mencoba dengan mengajar menggunakan media belajar yang menarik serta mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan menciptakan iklim dan budaya positif di kelas, Bu. Baik, Bu Eka. Kemudian, langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk menggunakan media belajar yang menarik dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, iklim dan budaya positif tadi, Bu? Insya Allah saya akan mengajar dengan menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran yang menarik, Bu, serta media belajar yang konkret lainnya, sehingga anak-anak tadi lebih suka dan semangat dalam belajar. Kemudian menggunakan papan emoji, Bu, dan melakukan restitusi pada murid dan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran saya. Iya, baik, Bu. Saya kira ini dapat ini sangat menantang sekali ya, Bu, dengan mengajar menggunakan PowerPoint, kemudian video pembelajaran agar anak lebih mudah memahami pembelajaran. Kemudian tadi menggunakan atau membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Baik, Bu. Kemudian kapan Ibu rencana tersebut akan dilakukan? Insya Allah mulai besok, Bu. Semoga 1-2 minggu ini bisa terlihat hasilnya dan membawa perubahan yang baik untuk murid saya ya, Bu ya. Baik, Bu Eka. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk melakukan rencana yang sudah saya rencanakan tadi, yaitu dengan membuat pembelajaran yang menarik, nyaman, dan menyenangkan dengan cara menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga tadi, Bu, anak lebih tertarik, merasa senang, dan lebih mudah memahami materi pelajaran.
Kemudian selain itu juga saya akan menyeting kelas Bu, semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, menyediakan permainan yang edukatif, yang beragam untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, serta memajang hasil karya siswa juga. Kemudian untuk menciptakan keakraban dengan teman-temannya, saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional serta iklim dan budaya positif dengan membuat papan emoji dan melakukan restitusi pada murid saya, Bu. Wow, super sekali Bu Eka komitmennya ya. Nah, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu melakukan rencana Bu Eka tadi? Tentunya yang bisa membantu saya adalah ya rekan guru yang juga mengajar di kelas saya, Bu. Misalnya guru olahraga, guru agama, bahasa Inggris, atau yang lain itu. Dan tentunya orang tua murid juga, Bu, saya ya. Tadi juga untuk menerapkan seperti apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, saya akan melibatkan murid-murid saya juga, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan wali murid, itu menjadi lebih menguatkan ya Bu. Saya sangat mendukung dengan yang disampaikan Bu Ika tadi. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan juga sesuai dengan harapan Bu Eka. Ya Bu. Terima kasih ya Bu Enti atas waktunya untuk sharing ini, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya Bu Eka, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Iya Bu. Amin. Assalamualaikum Bu Enti. Waalaikumsalam Bu Eka.